warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiana Rosani dengan NPM 2410440. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis klasifikasi varietas gandum menggunakan algoritma machine learning pada seed dataset. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model machine learning untuk mengklasifikasikan varietas gandum berdasarkan karakteristik fisiknya. Selain itu, kami juga membandingkan beberapa algoritma klasifikasi untuk mengetahui algoritma mana yang memberikan performa terbaik berdasarkan matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Masuk ke dalam pembahasan, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pembahasan yang kami lakukan. Tahapan pertama di sini dimulai dari business understanding, yang kedua yaitu data understanding, yang ketiga data preparation, dan yang terakhir ada explore, dan selanjutnya ada exploratory data analysis. Selanjutnya masuk ke dalam business understanding. Pada tahap business understanding, kami mengidentifikasikan permasalahan yang ingin diselesaikan, yaitu bagaimana mengklasifikasikan varietas gandum secara optimatis berdasarkan karakteristik fisiknya. Proses identifikasi secara manual membutuhkan waktu dan ketelitian, sehingga kami memanfaatkan machine learning untuk membantu proses klasifikasi agar lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, data understanding. Dataset yang kami gunakan adalah seed dataset yang terdiri dari 210 data dengan 8 kolom, yaitu 7 atribut numerik dan 1 atribut target berupa varietas gandum. Ada 3 kelas yang tercatat yang terdapat pada dataset, yaitu Kama, Rosa, dan Canadian. Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan kualitas data. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset kami tidak memiliki missing value maupun data duplikat, sehingga data sudah siap untuk diproses pada tahap berikutnya. Selanjutnya masuk ke dalam data preparation. Setelah memahami karakteristik data, dilakukan tahap data preparation. Pada tahap ini, kami memberikan nama pada setiap kolom, mengubah label target menjadi nama varietas agar lebih mudah dipahami, kemudian memisahkan data menjadi fitur dan juga target. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan juga data uji. Lalu dilakukan standarisasi data dengan menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang sama. Tahap ini penting untuk meningkatkan performa beberapa algoritma machine learning. Selanjutnya, masuk ke dalam exploratory data analysis. Yang pertama, histogram. Visualisasi pertama adalah histogram. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi nilai pada setiap fitur numerik. Dari grafik ini dapat diketahui penyebaran data pada masing-masing atribut, serta melihat apakah terdapat pola pada distribusi tertentu. Selanjutnya, box plot. Box plot yang digunakan untuk membandingkan distribusi pada setiap fitur berdasarkan ketiga varietas gandum. Dari grafik ini terlihat bahwa beberapa fitur memiliki perbedaan yang cukup jelas antar varietas, sehingga berpotensi menjadi pembeda dalam proses klasifikasi. Selanjutnya, analisis korelasi. Selanjutnya itu dilakukan analisis korelasi menggunakan heatmap. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat hubungan antar fitur numerik. Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Dari hasil heatmap terlihat bahwa beberapa fitur memiliki hubungan yang cukup tinggi, sedangkan fitur lainnya memiliki hubungan yang lebih rendah. Informasi ini membantu memahami keterkaitan
antar variabel sebelum dilakukan proses pemodelan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia dengan NPM 04351064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan exploratory data analysis, yaitu ada pair plot. Nah, pada pair plot ini ada 4 fitur, yaitu ada area, ada completion, boundary kernel, dan juga asimetri. Nah, di sini digunakan untuk melihat hubungan antar fitur dan juga membedakan setiap varietas gandum. Nah, di sini terlihat bahwa ada area dan juga boundary kernel itu memiliki hubungan yang cukup kuat. Jadi, selain itu, ketiga varietas memiliki pola penyebaran yang berbeda, sehingga fitur-fitur tersebut dapat membantu model dalam melakukan klasifikasi. Selanjutnya yaitu ada distribusi kelas. Nah, pada distribusi kelas ini menunjukkan bahwa jumlah data varietas gandum itu ada gamma, ada rosa, ada Canadian. Itu sekitar 70 data pada setiap kelas. Nah, di sini datasetnya seimbang, jadi membantu model belajar tanpa bias sehingga hasil klasifikasinya menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu ada principal component analysis. Nah, di sini digunakan untuk menyederhanakan data menjadi 2 dimensi. Jadi, agar divisualisasikan menjadi lebih mudah. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketiga varietas itu dapat dipisahkan cukup jelas. Jadi, ada 2 komponen utama sudah menjelaskan sekitar 89% informasi dari data. Selanjutnya yaitu ada modeling. Nah, modeling ini dibagi menjadi data latih dan juga data uji. Pada data latih itu digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji itu digunakan untuk mengatur atau mengukur kemampuan model dalam memprediksi data baru. Nah, di sini pada penelitian ini menggunakan 5 algoritma, yaitu logic test, regression, KNN, SVM, decision tree, dan random forest untuk mencari model dengan performa yang terbaik. Nah, selanjutnya itu ada evaluation. Nah, pada evaluation ini memiliki pengukuran performa setiap model, yaitu menggunakan metrik accuracy, precision, recall, F1 score, dan juga coefficient matrix. Nah, di sini ada perbandingan model. Pada perbandingan model ini dapat hasilnya evaluasi KNN, SVM, dan juga random forest. Nah, di sini memperoleh akurasi yang tertinggi, yaitu sekitar 90,5%. Sedangkan logic regression dan juga decision tree itu memperoleh 88,1%. Nah, ini menunjukkan bahwa ketiga algoritma tersebut memiliki performa yang terbaik dan mengklasifikasikan varietas gandum. Selanjutnya itu ada coefficient matrix. Nah, pada coefficient matrix ini menyatakan bahwa sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar. Kesalahan prediksi hanya terjadi pada beberapa data, sehingga model KNN tetap mampu menghasilkan akurasi yang tinggi, yaitu 90,5%. Selanjutnya yaitu ada fitur importation. Di sini digunakan untuk mengetahui fitur yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi. Jadi menunjukkan bahwa panjang alur dan juga area serta perimeter di sini merupakan fitur yang paling penting, sedangkan completion itu memiliki pengaruh yang sangat kecil. Selanjutnya yaitu interpretation dan recommendation. Nah, di sini berdasarkan hasil evaluasi, setiap algoritma mampu mengklasifikasi varietas gandum dengan baik. Namun, KNN, SVM, dan random forest itu memberikan hasil yang terbaik. Selain itu, hasil EDA dan coefficient matrix itu menunjukkan bahwa setiap varietas memiliki pola yang berbeda, sehingga model dapat mengenali data yang baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini, jadi machine learning ini berhasil mengklasifikasikan varietas gandum berdasarkan karakteristik fisiknya dengan baik dari 5 algoritma yang diuji KNN, SVM, dan random forest, memberikan performa yang terbaik dengan akurasi sebesar 90,5%. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning itu dapat digunakan sebagai metode yang efektif untuk membantu identifikasi varietas gandum secara lebih cepat dan akurat. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.